Selamat malam, berjumpa kembali dengan kami Master Zero di channel 000. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Rahayu Rahayu, puji Tuhan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu dengan kami Master Zero di channel Marsis. Pada kesempatan kali ini kita akan coba berbincang-bincang akan sesuatu hal yang mungkin kita lupa, kita tidak sadar karena sulitnya ditemukan dan dipahamkan dan diketahui akan sesuatu hal yang kita tidak tahu. Apa itu? Sesuatu yang tidak tahu. Sesuatu yang tidak tahu adalah hal-hal yang di luar jangkauan nalar logika kita, yang kita tidak tahu, tidak paham. Sesuatu itu karena tidak terjangkau, tidak terpahamkan, tertutup, terhijab, tercover. Banyak sekali hal-hal yang menutupinya. Bisa jadi dari informasi, bisa jadi dari bacaan-bacaan, buku-buku dan lain sebagainya. Nah, di sini dalam kesempatan kali ini Master Zero coba akan memberi judul akan sesuatu hal yang menggelitik akal pikir kita, yaitu tentang pemberi perintah dan pemberi larangan dalam suatu kehidupan yang realita, nyata, fakta di kehidupan kita. Biasanya pada umumnya dan sudah menjadi ketentuan bahwa di dalam kehidupan manusia di dunia ini itu menjalankan sesuatu pekerjaan, sesuatu kehidupan, sesuatu proses dan lain-lain itu atas perintah untuk dikerjakan, dilakukan, dipraktekkan dan sebagainya. Dan ada yang dilarang, artinya tidak boleh dikerjakan, dipraktekkan, dilakukan. Hal-hal yang secara aturan, secara hukum, undang-undang dan sebagainya itu karena tidak relevansi, tidak pas, tidak cocok. Karena jika larangan dikerjakan akan berdampak pada sesuatu yang negatif di dalam dunia ini. Nah, siapakah si pemberi perintah dan larangan dalam hal ini? Jika kita mengacu kepada kehidupan tentang alam semesta ini, tentang makhluk-makhluk termasuk manusia yang memberikan perintah sesuatu yang harus dilakukan oleh manusia dan harus dijauhi berupa larangan oleh manusia, awalnya itu Tuhan.
melalui aturan hukum undang-undang Tuhan dalam kehidupan di dunia ini. Karena mengandung norma-norma kehidupan dalam kehidupan di dunia. Nah, di dunia ini siapa pemberi perintah dan pemberi larangan yang mewakili Tuhan yang maha rahasia, yang dia sendiri laisa kamitslihi syai'un, berada di alam dimensi yang tak terhingga, tak terjangkau oleh nalar logika manusia, dan sangat tinggi, sangat jauh, maha ghaib, maha rahasia. Nah, siapakah wakilnya yang memberi perintah di dunia ini? Tentunya ada utusan-utusan Tuhan, wakil-wakil Tuhan, kekasih-kasih Tuhan, rasul, bahasanya nabi, dan sebagainya, yang sudah ditetapkan oleh Tuhan itu sendiri. Artinya dipilih, dikehendaki, dan ditunjuk oleh Tuhan sendiri untuk menyampaikan aturan-aturan kehidupan di dalam dunia ini. Nah, selanjutnya dalam hal ini, contoh soal di dalam kehidupan berorganisasi. Setiap organisasi punya kepemimpinan. Pimpinan itulah yang memberikan aturan-aturan, keputusan-keputusan dalam menyampaikan aturan berupa perintah dan larangan. Pemimpinlah yang menyampaikan perintah dan larangan melalui aturan-aturan yang sudah menjadi ketentuan dalam organisasi itu sendiri. Pemimpin memerintahkan, maka anggota menjalankan. Pemimpin melarang, maka anggota tidak mengerjakan. Nah, dalam organisasi itu pemimpinnya ada, wujud, ya kan, menyampaikan, kemudian ada yang mendengarkan, dan ada yang mentaati. Pemimpin itu menyampaikan perintah dan menyampaikan larangan. Anggota mendengarkan, kemudian mentaati perintah dan larangan tersebut. Seperti itu. Jadi itu sudah menjadi ketentuan, sudah menjadi aturan, sudah menjadi pakem, menjadi sunatullah bahasanya. Tidak bisa diganggu gugat. Harus ada pemimpin. Di dalam rumah tangga itu pun ada, termasuk organisasi juga rumah tangga. Seorang bapak menjadi pemimpin dalam rumah tangga. Istri dan anak-anaknya harus taat, patuh, tunduk pada bapak atau orang tua laki-laki atas perintah dan larangannya. Apapun itu perintah dan larangannya harus ditaati oleh keluarga itu sendiri. Nah, dalam keluarga, contoh dalam keluarga itu, jika bapak atau suami atau orang tua laki-laki meninggal, wafat, maka secara otomatis ya, ada pemimpin pula di dalam keluarga itu. Contohnya, misalnya yang melanjutkan kepemimpinan itu adalah orang tua perempuan atau ibu yang memimpin anak-anaknya. Nah, ibu melanjutkan daripada aturan-aturan keluarga setelah suaminya meninggal atau anak dari bapak-bapak
bapaknya itu meninggal. Nah, ibu memberikan perintah dan memberikan larang pada anak-anaknya. Karena orang tua dari anak-anak itu atau bapak itu sudah meninggal, atau suami ibu itu sudah meninggal. Nah, harus ada yang memimpin wujud nyata untuk bisa didengarkan dan ditaati oleh anggota keluarga. Seperti itu. Jika ibu meninggal, maka selanjutnya adalah anak tertua yang menjadi pemimpin dari keluarga itu. Seperti itu. Dan ini terus menerus dalam keluarga, kepemimpinannya berlangsung, berlanjut, waris, seperti itu. Dan si pemberi perintah, si pemberi larangan harus masih ada untuk bisa didengarkan dan ditaati. Seperti itu. Termasuk jadi kami lanjutkan seperti tadi. Itu sudah kami contohkan dalam keluarga. Dalam tatanan pemerintahan suatu kenegaraan pun sama. Ada pemimpin negara, presiden. Dan presiden pun harus ada yang memberikan di kenegaraan itu, di negara itu ada presiden. Presidenlah yang memberikan perintah dan memberikan larangan. Rakyatnya harus taat dan patuh. Taatnya mendengarkan perintah presiden karena presidennya ada, kemudian mentaati. Jika presidennya meninggal, maka otomatis wakilnya yang naik. Jika masa jabatannya masih ada. Seperti itu. Dan jika masa jabatan kepresidenan habis, maka berganti pula pucuk pimpinan negara, presiden yang baru. Presidennya tetap karena suatu jabatan, orangnya berbeda, melanjutkan presiden yang lama, ya kan, untuk mengemban amanah jabatan presiden. Wujud manusianya sudah berbeda lagi. Bahkan kebijakannya pun pasti berbeda pula. Ini sudah nyata di Indonesia. Ya, mulai presiden pertama Bapak Insinyur Soekarno, ya, terus aturan tentang kenegaraan, kepresidenan tetap sama. Namun kebijakan-kebijakannya berbeda sesuai zamannya. Aturan-aturan kebijakannya sesuai zaman, perkembangannya. Tapi harus ada kepemimpinan itu. Nah, di sini tadi saya sudah contohkan beberapa argumentasi tentang pemimpin yang memberikan perintah dan memberikan larangan harus masih ada, harus masih hidup, harus wujud. Nah, berkenaan dengan hal ini tentang kepemimpinan agama. Setiap kepemimpinan agama, karena agama itu datangnya dari Tuhan yang satu, Tuhan yang esa, maka di dunia keterwakilan Tuhan yang Maha Esa di dunia pun harus satu pula. Karena hubungannya, urusannya dengan keagamaan, keyakinan, kepercayaan. Nah, setiap agama mempunyai pemimpin di masa lalu, di zamannya masing-masing. Ya. Ada Nabi Adam, Idris, Lut, dan sebagainya, Nabi Musa, Ibrahim,
Isa, Nabi Muhammad. Ya, Nabi Muhammad agamanya Islam, membawa agama Islam. Nabi Isa membawa agama Nasrani, ya kan? Nabi Musa membawa agama Yahudi dan sebagainya dan sebagainya. Nabi-nabi terdahulu di zamannya masing-masing. Beliau utusan Tuhan memimpin pada zamannya, selagi masih hidup, didengarkan oleh umatnya, ditaati oleh umatnya. Nah, di zaman ini untuk yang beragama Islam, siapa pemimpin di zaman ini yang menyampaikan perintah dan larangan? Harus satu pembawa agama. Di Nasrani, siapa pemimpin di zaman ini? Harus satu, wakil Tuhan. Nah, di dunia ini banyak merek agama, padahal Tuhannya satu. Tidak mungkin setiap agama mempunyai keterwakilan dari Tuhan satu-satu. Tidak mungkin. Tuhannya satu, maka aturan yang turun dari Tuhan dibawa oleh wakil Tuhan yang menjadi pemimpin di muka bumi pun harus satu pula untuk seluruh umat manusia sedunia. Nah, pemimpin agama Islam sudah wafat, Nabi Muhammad SAW, sekitar 1448 Hijriah. Nabi Isa sudah sekian ribu, Nabi Musa dan sebagainya. Nah, tolak ukur daripada aturan Tuhan, yang Tuhannya itu Maha Esa, Tunggal. Di dunia ini siapa yang mewakili Tuhan? Keterwakilan Tuhan di dunia ini sebagai pemimpin manusia harusnya ada. Dan tidak boleh kita mengikuti pemimpin yang sudah meninggal, karena kita tidak bisa mendengarkan perintahnya dan tidak bisa taat. Kalaupun kita taat, itu lewat cerita, literasi, dongeng, buku-buku, kitab-kitab, seperti itu. Nah, kalau dari Al-Quran, maka dari Tuhan. Kalau dari Tuhan, siapa yang mewakili Tuhan di sini? Kalau dari Alkitab, siapa yang mewakili? Dan sebagainya dan sebagainya. Ini PR buat kita semua, umat yang beragama. Maka kita tidak relevan lagi mengikuti pemimpin yang sudah meninggal dunia, yang sudah tiada. Kita tidak bisa mendengarkan perintahnya dan mentaatinya, karena tidak ada wujud sosok yang menjadi pemimpin. Pemimpin itu kan di depan, anggota di belakang, dan sama-sama harus ada. Sebab ini di dunia pemimpin di depan ada, atau di teratas, ya di bawahnya anggota. Pemimpin umat harus ada wujud di dunia ini, kemudian umatnya di belakang. Setiap agama, kalau kita pemimpin umat ya para tokoh-tokoh agama banyak, sedangkan hubungan dengan agama itu satu, tidak banyak. Jangan salah menafsirkan dan memahami, harus kita sadari dan renungi. Jika yang memimpin itu banyak, pasti terjadi perbedaan. Pasti itu. Setiap pemimpin akan membawa pemahamannya masing-masing, pemikirannya masing-masing. Contoh soal di Islam sendiri, karena tidak bertemu atau ketemu atau tidak ada, ya diketahuinya selama ini pemimpin yang satu,
yang meneruskan ajaran Nabi Muhammad di zaman ini, ya, harusnya satu, ini banyak. Maka akhirnya agama Islam terkotak-kotak menjadi 73 golongan karena pemimpin agama Islam banyak. Padahal harusnya satu, dulu dibawa oleh Nabi Muhammad SAW. Harusnya di zaman ini pun Islam pun satu pula, ya, bukan para tokoh agama kita ikuti. Buktinya karena mengikuti tokoh agama akhirnya banyak berkelompok-kelompok dan golongan. Mana yang satu yang akan menyelamatkan umat muslim, mana? Nah, ini kan PR. Inilah salahnya memahami bahwa pemimpin itu harus ada di depan, anggota di belakang, sama-sama wujud. Ada yang memimpin dan ada yang dipimpin. Mengapa kita mengikuti aturan ajaran, ya, yang memimpin tapi tidak ada sudah berhayal mengikuti, mohon maaf, mengikuti Nabi Muhammad. Dia sudah wafat, sudah berlindung, aturannya sudah tidak relevan lagi. Maka terjadilah kelompok dan golongan saling menafsirkan. Sholat saja berbeda-beda, zikir saja berbeda. Akhirnya saling salah menyalahkan, adu argumentasi, berpendapat, saling menang-menangan. Ini sudah rusak berarti, ya, sudah rusak, harusnya diperbaiki. Seperti itu. Kembalilah kepada secara logika aturan pemimpin. Harus ada sosok pemimpin yang wujud di dunia ini. Kalau kita mengacu kepada ajaran agama, maka agama itu datangnya dari Tuhan sebagai aturan Tuhan untuk aturan kehidupan dunia. Maka yang membawa ajaran itu harus satu karena Tuhannya satu. Seperti itu. Karena tidak ketemu wakil Tuhan yang satu, mengikuti tokoh-tokoh agama yang ada, yang banyak, maka menjadi kisruh tentang ajaran agama. Ini yang harus direnungi, dipahami untuk para tokoh-tokoh agama di seluruh dunia. Janganlah mengikuti pemimpin yang sudah tiada. Carilah pemimpin agama yang satu, karena Tuhannya satu di dunia ini. Nah, kalau mengikuti pemimpin yang sudah meninggal terdahulu membawa ajaran agama, menghayal, terdogma kita tentang agama, tidak pas, karena tidak ada yang menyampaikan mewakili Tuhan. Banyak yang menyampaikan agama, ajaran agama, tapi sudah berbeda-beda, ya, sehingga banyak sekali perbedaan, nah, menimbulkan permasalahan nyata, fakta, realita saat ini. Di agama Islam saja sudah terjadi, di agama yang lain pun terjadi. Harus dikoreksi pemahaman ini, ya, harus disadari pemahaman ini. Di dalam Islam ada kalimat sami'na wa ata'na, dengarkan dan taati. Berarti ada yang menyampaikan, sosok pemimpin wujud nyata di depan, ya, yang menyampaikan, yang memberi perintah dan memberi larangan, dan ada umat yang mendengarkan perintah dan larangan serta mentaatinya.
Ini koreksi besar-besaran khususnya untuk umat Islam, keyakinan yang lain, agama yang lain. Jika masih berprinsip, berpedoman, berkiblat kepada atau mengacu kepada pemimpin yang sudah meninggal atau wafat atau sudah tiada, akhirnya berhayal. Agamanya agama menghayal. Maka Tuhannya pun Tuhan hayalita, tidak sampai. Saling membenarkan kelompok dan golongannya masing-masing. Nyata sudah, terbukti sudah. Ya. Ini penjelasan dari Master Zero secara nalar logika, ya, tentang pemimpin yang menjadi suri tauladan harus ada, bukan suri tauladan yang didapat dari cerita, buku dan sebagainya, tapi harus real, nyata di zaman ini pula, saat ini pula. Harus nyata wujud pemimpin agama, pembimbing agama, mewakili Tuhan yang di maha rahasia. Jika tidak ketemu itu, maka agamanya menghayal, ilmunya menghayal, Tuhannya pun Tuhan menghayal, angan-angan belaka, seolah-olah dan seakan-akan saja. Seperti itu saudara-saudaraku, seluruh umat manusia sedunia. Koreksi untuk pemimpin agama yang menjadi kiblat, yang menjadi contoh kebaikan atau uswatun hasanah, harus yang masih hidup, yang wujud, yang nyata, yang menyampaikan perintah harus wujud, ada dan didengarkan oleh umat dan ditaati langsung, bertemu langsung oleh pemimpin itu, ya. Bukan mengikuti pemimpin yang sudah tiada, berhayal, berangan-angan, berarti mengikuti cerita, mengikuti buku-buku, tulisan-tulisan pemimpin cerita, pemimpin literasi, dan pemimpin buku-buku. Maka pemimpinnya cerita, pemimpinnya buku, pemimpinnya literasi. Jika umat mengikuti pemimpin yang sudah tiada sebagai patokannya, pedomannya, renungi itu, pahami itu, camkan baik-baik. Dari Master Zero secara cerita bisa dijadikan penjelasan agar nalar kita bisa menjangkau pemahaman-pemahaman. Sekian dari Master Zero tentang siapa yang kita ikuti, siapa yang kita uswatun hasanah, siapa pemimpin kita di zaman ini berkenaan dengan ajaran agama di dunia ini. Salam rahayu, salam kebajikan, salam persaudaraan untuk seluruh umat manusia sedunia. Terima kasih, mohon maaf atas segala kekurangan. Bersama kami, Master Zero dari Sekolah Tinggi Ilmu Ketuhanan yang bersistem, bermetodologi, dan sesuai standar operasional atau SOP.
salam kebajikan dan salam cinta kasih rukun dan damai selalu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.